Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa membuka pandangan kita lebih luas terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan menjadikan sejarah sebagai guru kehidupan. Kali ini Bu Al akan mengajak kalian untuk mempelajari sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester genap. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap belajar bersama Bu Al? Ini adalah kompetensi inti pengetahuan, sedangkan ini adalah kompetensi inti keterampilan. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Anak-anak, ayo kalian ingat kembali bagaimanakah kejayaan dari dinasti Abbasiyah. Betapa luas wilayah kekuasaannya, termasuk wilayah Mesir. Pada periode yang kedua, Mesir menjadi wilayah otonom dari Baghdad, sehingga di Mesir muncul dinasti-dinasti kecil. Di antaranya adalah dinasti Tuluniyah, dinasti Iksidiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamluk. Sedangkan dalam perkembangannya, dinasti Al-Ayyubiyah merupakan dinasti yang paling berpengaruh di Mesir di dalam membangun kejayaan Islam. Untuk lebih jelasnya tentang dinasti Al-Ayyubiyah, kalian ikuti pembelajaran Bu Al selanjutnya. Anak-anak, apakah ada di antara kalian sudah mengetahui apa itu dinasti Al-Ayyubiyah? Ya, benar. Dinasti Al-Ayyubiyah adalah sebuah dinasti atau kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai dengan abad yang ke-13. Berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah tidak lepas dari siapakah tokoh pendiri dari dinasti ini. Ya, benar, pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang biasa disebut dengan nama Saladin di dunia barat. Beliau merupakan kesatria yang ditakuti dan disegani kawan maupun lawan. Beliau juga disebut sebagai pembebas Al-Quds, kota suci Yerusalem. Beliau lahir di Takrib, Irak. Takrib adalah sebuah kota di Irak terletak di sekitar 140 km sebelah barat laut Baghdad di Sungai Tigris. Coba kalian perhatikan peta berikut ini. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 532 Hijriah atau 1113 Masehi. Salahuddin berasal dari bangsa Kurdi. Ayahandanya adalah Najmuddin bin Ayyub serta pamannya adalah Asaduddin Syirkuh. Salahuddin mempunyai karya yaitu memberikan catatan kaki dan penjelasan dalam kitab hadis Imam Abu Dawud. Salahuddin juga mempunyai cita-cita yaitu ingin sekali menyatukan wilayah Mesir, Suriah, Nuba, Yaman, Tripoli, dan wilayah-wilayah Islam lainnya dalam satu komando Al-Ayyubiyah untuk melawan gempuran-gempuran tentara Saleh. Berikut ini peta kekuasaan dari dinasti Al-Ayyubiyah. Coba kalian perhatikan.
Dinasti Al-Ayyubiyah ini berasal dan berdiri di wilayah Mesir. Untuk selanjutnya, Salahuddin bisa menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dan ini adalah 9 khalifah dari dinasti Al-Ayyubiyah. Dinasti Al-Ayyubiyah berkuasa selama 75 tahun dengan 9 khalifah. Pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi sebagai khalifah yang pertama, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Khalifah Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Kesembilan khalifah ini merupakan keluarga dan keturunan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimanakah proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah? Proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah berawal dari ekspedisi militer yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama pamannya yaitu Asaduddin Sirkuh. Ada konflik internal dari dinasti Fatimiyah yaitu Perdana Menteri Shawar yang dikudeta oleh Dirgham. Pada waktu itu Dirgham dibantu oleh pasukan tentara Salib yang dipimpin oleh Amauri, salah satu panglima dari tentara Salib. Perdana Menteri Shawar meminta bantuan kepada Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki memerintahkan panglima perangnya Asaduddin Sirkuh yang didampingi oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk berangkat ke Mesir dan merebut kekuasaan Dirgham. Dan hasilnya pada tahun 560 Hijriah atau 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi bersama Asaduddin Sirkuh dapat mengembalikan posisi Shawar sebagai Perdana Menteri. Kunjungan yang kedua atau ekspedisi yang kedua yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama Asaduddin Sirkuh berawal dari Nuruddin Zanki yang mengirimkan Sirkuh bersama Salahuddin ke Mesir. Pada waktu itu Khalifah Al-Adid meminta bantuan kepada Nuruddin Zanki. Shawar ternyata berkhianat dan mengadakan perjanjian dengan Amauri, panglima dari tentara Salib. Anak-anak, peperangan pun terjadi dan hasilnya pada tahun 562 Hijriah atau 1166 Masehi, pasukan dari Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib dan sepakat membebaskan Mesir dari pengaruh tentara Salib. Selanjutnya, ekspedisi yang ketiga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama Asaduddin Sirkuh dengan tujuan untuk mengusir tentara Amauri yang berusaha untuk menguasai Mesir dan membahayakan dunia Islam. Dan hasilnya pada tahun 564 Hijriah atau 1168 Masehi berhasil mengalahkan dan mengusir tentara Salib dari wilayah Mesir. Atas keberhasilannya itu, Asaduddin Sirkuh mendapatkan imbalan dari Khalifah Al-Adid, yaitu dijadikan oleh Khalifah Al-Adid sebagai Perdana Menteri. Kondisi ini tidak berlangsung lama, anak-anak, karena Asaduddin Sirkuh ternyata wafat dan posisinya sebagai Perdana Menteri digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 26 Maret tahun 1169 Masehi. Kondisi ini, anak-anak, mengubah kondisi Salahuddin Al-Ayyubi. Tepat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi khalifah dan menguasai wilayah Mesir karena pada waktu itu Khalifah Al-Adid wafat. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mendirikan dinasti baru yang diberi nama dinasti Al-Ayyubiyah.
dan mengubah keagamaan dalam hal ini mengubah madhab yang awalnya dinasti Fatimiyah bermadhab Syiah digantikan bermadhab Sunni. Sedangkan di bidang politik, Salahuddin Al-Ayyubi juga mengubah yang awalnya dinasti Fatimiyah tidak mengakui kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah menyatakan pengakuannya kepada dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya anak-anak, proses berdirinya dinasti ini berawal dari perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi yang selalu mengikuti dan mendampingi pamannya Asaduddin Syirkuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai panglima perang yang berhasil mengatasi berbagai macam pemberontakan di Mesir. Sehingga pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil sebagai penguasa Mesir, berhasil mendirikan pemerintahan baru yang diberi nama dinasti Al-Ayyubiyah. Mungkin anak-anak itu saja yang bisa Bu Al sampaikan tentang sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Bagian terakhir dari video ini, Bu Al memberikan tugas mandiri kepada kalian. Tugas mandiri ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Soal yang Bu Al berikan ada 5 pertanyaan. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Demikian pembelajaran yang bisa Bu Al sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Pesan Bu Al, tetap semangat dalam belajar, tetap berjuang dalam menggapai cita-cita seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.